Saya sedang menyeberangi Sungai Ciberang, ini di Kecamatan Sajira. Kalau kita menyeberang itu ada desa Sukaramai dan juga Sukajaya ya Pak ya. Jadi di awal tahun 2020 ini sebenarnya harapannya kan penuh dengan kebaikan di negeri ini. Namun apa mau dikata, bencana melanda beberapa wilayah di Indonesia dan dengan cukup dahsyatnya. Jakarta pun yang menjadi pusat ibu kota tidak luput dari bencana banjir ini. Salah satu provinsi yang terbesar yang terdampak adalah Provinsi Banten, salah satu di Kabupaten Lebak, yang bahkan penduduk lereng gunungnya pun harus terkena dengan longsor yang cukup parah dan banjir yang cukup parah dalam sejarah Lebak. Nah, kita sambil menyeberang juga melihat bagaimana sebenarnya penyebab banjir yang terjadi di Kabupaten Lebak ini, salah satu terparah dalam sejarahnya. Apakah benar karena curah hujan yang cukup tinggi dan apakah ada faktor lain? Kita akan menemukan fakta dalam episode kali ini bersama saya, Mbak Nisa. Lumpurnya dalam ini. Jadi pada saat banjir kalau dilihat ini jarak rumah pun sampai terhantam banjir, padahal masih 50 meter kurang lebih dari rumah ke jarak bibir sungai. Jadi bisa terbayangkan seberapa besar debit atau volume air dan dicampur dengan tanah yang akhirnya menjadi lumpur yang menghajar atau menghantam kemudian rumah-rumah di sini. Kalau di sini dilihat saja sudah ada 5 sampai 6 baris petak rumah di sini ya. Jadi rumah yang di sini saja sudah habis terhantam oleh dahsyatnya banjir dan longsor. Ini salah satu rumah warga yang kita ambil gambarnya. Itu kalau bisa dilihat tinggi dari air bisa 1 meter 30 atau 1 meter 20 kalau kita ukur di sini. Sedada ya, kurang lebih ya, sedada. Tapi lumpur dan air habis. Ibu rumahnya yang mana, Bu? Yang ini? Oh, alhamdulillah udah bersih ya, Bu. Namanya Ibu siapa? Iya. Ibu siapa, Bu, namanya, Bu? Ibu Surya. Ibu Surya, ini rumahnya? Iya. Udah lumayan bersih ya, Bu ya? Ya udah anak-anak di sini tiap dibantu. hari dibantu anak-anak air dari situ, dari sumur. Ya. Apa, Bu, yang rusak di dalam? Semua nggak ada. Semua rusak? Ya, lemari-lemari sewarema udah di sana dibuang. Ini pakaian nggak ada, makanan nggak ada. Saya nih sakit. Sekarang anak saya sakit di sana. Sakit apa, Bu? Sakit panas, batuk-batuk panas. Saya juga sakit pinggang saat ini. Udah ini. Ibu di pengungsian atau di sini? Di pengungsian. Tapi bolak-balik ke sini? Iya. Bersih-bersih? Iya. Karena bahaya, misalkan mau direlokasi atau apa, kira-kira Ibu gimana? Kan di pinggir sungai ini. Iya. Gimana, Bu? Nggak tahu nih gimana bagusnya aja. Makasih ya, Bu ya. Iya, makasih ya, Sabar ya, Neng. Bu ya. Iya. Bu. Oke, jadi masih bersih-bersih. Warga di sini memang berat sekali karena lumpurnya itu bukan lumpur yang mudah untuk dibersihkan. Kalau tidak ada air, maka lumpurnya pun tidak bisa didorong ke saluran yang dibuat untuk mengalir lagi menuju ke sungai. Kita lihat parahnya seperti ini.
Masih di bibir sungai ya, ini di bibir sungai Ciberang ya. Sebelah saya sudah ada Ibu Mariam. Ibu Mariam. Ya, Ibu, ini saya mau tahu Ibu rumahnya yang di sebelah mana? yang sini yang lagi diinjak sama kita. Ini rumah yang sedang kita Ya, di tempat ini yang kita diam ini rumah saya. Habis semua, Bu. berapa luas Bu rumahnya? 500 meter luasnya semua. 500 meter ya? Iya. Ingat nggak Bu posisinya itu mana? Oh, Iya. ingat. Iya. Itu paling depan pondasi buat pekarangan rumah. Iya. Itu pesronda, Iya. itu mangga, ada 2 pohon sukun. Iya. Dan ini depan rumah saya. Iya. Ini Ini rumah. depan rumah? Ini rumah yang depan pintu depan. Iya. Nah, Ruang keluarga di mana Bu? ruang keluarga di sini. Ini ruang tamu. Itu kamar. Kamar. Dan ruang keluarga sebelah sini. Nanti ada kamar lagi. Sono ada WC, terus dapur, kamar lagi, kamar 4. Pada saat kejadian Ibu lagi di? Pada saat kejadian, alhamdulillah saya nggak lagi di dalam rumah, saya lagi di rumah emak. Lagi di rumah emak? Iya, lagi di rumah emak, lagi nginep di rumah emak di base camp. Saya dipanggil sama tetangga. Terus kemudian? Saya kesini, nyamperin kesini, air udah setengah rumah, udah nggak ada yang bisa diselamatin. Saya cuma lihat dari atas. Dari rumah? Oh, Iya, dari rumah itu tangga. menyelamatkan diri ya? Ah. Ibu ini pekerjaan sehari-hari? Pekerjaan sehari-hari saya ngurus anak, ibu rumah tangga. Nah ini rumah yang bangun siapa? Ini rumah hasil jerih payah saya kerja jadi TKW selama 6 tahun. 2 tahun saya pulang, Iya. terus istirahat selama beberapa bulan, saya berangkat lagi ke Damam. Terus saya pulang, Iya. saya merit, Iya. terus saya berangkat lagi 2 tahun. Terus saya Jadi pulang, 6 tahun. pulang. Tabung, Tabung. semua hasil kerja Iya. untuk bangun rumah Iya, ini. 2 tahun belum beres, saya berangkat lagi. 2 tahun saya pengen Bagusin bagusin lagi lagi rumahnya. rumahnya, saya berangkat lagi. Terus 2 tahun lagi saya pengen dapat isi rumahnya, saya berangkat lagi. Sampai saya ninggalin baby saya waktu umur 1 tahun. Saya titip sama emak saya. Untuk menabung, untuk membangun rumah ini. Iya, untuk menabung rumah ini saya tinggalin anak saya yang lagi baby. Jadi ini luasnya 500 meter. Iya. Hasil kerja Ibu Mariam menjadi tenaga kerja di luar negeri selama 6 tahun. Ya, harapan saya mudah-mudahan Allah menggantikan ini lebih dari ini. Amin. Saya sabar dan saya ikhlas. Allah pasti punya rencana yang lebih bagus dari ini. Nggak apa-apa, Bu, saya ikhlas. Harapan untuk kepada kedepannya. pemerintah mungkin bisa disampaikan di sini. Ya, harapan untuk pemerintah Ya. mungkin mudah-mudahan pemerintah dapat melihat keadaan seperti ini. Ya. Rakyatnya yang kena bencana, saya mohon bantuannya dan mohon itulah gantinya. Meskipun tidak semua yang kita bangun seperti inilah, mungkin separuh-separuh gitu lumayan. Iya. Buat ganti, buat menghibur hati kita hasil kerja saya gitu, hasil kita kerja semua. Kalau nanti diminta untuk direlokasi, Ibu Mariam mau nggak Bu? Mau. Asal ada tempat yang layak untuk dihuni dan Iya. dibantu bangun. begitu, Iya, Bu ya? mau. Karena di pinggir sungai pasti ada trauma juga Ibu. Ya, kalau di sini saya trauma nggak mungkin. Saya nggak mau lagi di sini trauma kejadian 2 kali. Karena ini air sering banget bengkak. Oke. Tapi Karena- ini yang paling parah Tapi dalam ini sejarah. pertama kali. Kalau bengkak air tuh tiap itu juga sering ya Bu. Cuma kalau naik pendasi belum pernah. Karena itu pendasi tuh tinggi banget, kuat banget. Di situ juga ada pohon gede-gede. Iya. Baru sekali ini air naik ke atas. Jadi itu harapannya ya kalau Ya. relokasi. Terima kasih. Ya. Semoga tetap sabar ya Bu ya. Ya, makasih, Bu. Mudah-mudahan didengar suaranya oleh pemerintah. Terima Jadi, kasih. Kabupaten Lebak salah satu yang terparah di Provinsi Banten ini. Iya. Bisa diprioritaskan juga ya Bu. Iya. Makasih Ibu ya. Iya, makasih Bu. Kita akan temukan fakta berikutnya. Ini buat menyeberang sehari-hari. Sama ini yang di atas ya Pak ya? Iya, ini untuk kita logistik. Jadi barang-barang ini akan diantar dari atas ke bawah. Karena kalau membawa dengan perahu karet cukup bahaya dengan arus yang sangat deras. Oke, jadi ada 2 alternatif ya Pak ya. Mohon maaf tadi namanya Pak siapa?
Pak Susanto. Pak Susanto nih dari BPBD Tulungagung. Tulungagung ya. Jadi posisinya kalau mau kasih bantuan itu meskipun ada perahu karet nggak bisa pakai perahu karet. Ya, kita mengedepankan safety first. Jadi lebih baik menjaga keamanan. Oke. Jadi barang-barang kami siapkan dari atas untuk ke bawah dimasukkan ke pos. Menggunakan Flying Fox ini ya. Betul. Oke. Ini ya Pak ya salah Ya, satunya ini ya. salah satu untuk mendropping Bantuan ya. itu. Yang Karena terlihat. cukup banyak bantuan yang tidak bisa masuk karena derasnya. Bisa lihat ini. Dan ini setiap jam 12 ke atas sampai malam Ya. air akan pasang. Sungai ini akan pasang dan kemudian ini sangat berbahaya kalau ada orang yang minta diseberangkan. Oke. Dan yang tadi tetap kenali ancamannya hingga kita bisa mengurangi resikonya. Oke. Itu. Terima kasih Pak Susanto. Siap. Saya ada di markas Batalion Mandala Yuda Cakra di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dan kita akan menuju ke desa terisolir yang belum bisa mendapatkan distribusi bantuan. Kita akan lihat seperti apa dengan jalur udara.